Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari pemberian Tuhan saat ini, dan kita akan kembali membaca Alkitab dari kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat 16 yang menyatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Guru dalam tradisi Jawa merupakan akronim dari digugulan ditiru, orang yang dapat dipercaya dan diikuti. Bukan hanya bertanggung jawab mengajar mata pelajaran yang menjadi tugasnya, melainkan lebih dari itu juga mendidik moral, etika, integritas, dan karakter. Apa yang diuraikan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-16 adalah sosok guru, tapi bukan untuk digugulan ditiru. Guru yang dimaksud di sini adalah guru palsu. Ciri mereka dinyatakan secara terperinci oleh Petrus, di mana mereka mengajarkan ajaran sesat. Mereka menyangkal karya Yesus yang menyelamatkan. Mereka dikuasai hawa nafsu dan terlatih dalam hidup keserakahan. Mereka berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan.
Mata mereka dipenuhi nafsu sinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Guru-guru palsu ini pada akhirnya akan mendapatkan penghukuman. Persoalannya adalah mereka ada di tengah-tengah orang benar. Mereka adalah orang-orang yang mampu memikat orang-orang yang lemah. Perkataan mereka bisa memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Disinilah bahayanya, karena Petrus mengatakan bahwa ketika orang benar setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, jiwanya yang benar itu tersiksa. Tersiksa karena guru palsu itu tetap bisa dengan bebas melakukan perbuatan mereka yang tidak benar. Tersiksa karena ada banyak orang yang lemah kemudian terpikat lalu mengikuti jalan mereka yang sesat. Memang tidak mudah berhadapan dengan situasi ini, sekalipun sebuah penegasan dinyatakan dalam ayat yang ke-17 bahwa guru-guru palsu itu akan mengalami kebinasaan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, situasi yang dijelaskan oleh Petrus ini mengingatkan kita juga, bahwa bukankah saat ini kita juga berhadapan dengan banyaknya guru-guru palsu? Banyak orang yang terpikat dengan ajaran-ajaran mereka dan kemudian melakukan kejahatan. Banyak orang yang kemudian tersesat dengan pengajaran-pengajaran mereka. Mari bersikap waspada dan selalu mengingat bahwa guru-guru palsu itu akan menuai kebinasaan. Jangan terpikat dengan kata-kata dan hidup mereka yang saat ini terlihat baik, namun pada akhirnya akan berakhir pada sebuah kebinasaan. Mari membiasakan hidup benar, sehingga sekalipun kita berada di tengah-tengah guru-guru palsu itu, kita tidak terpengaruh karena kita sudah terbiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami harus selalu bersikap waspada karena ada banyak guru-guru palsu yang bisa menyesatkan kami. Biarlah hikmat Tuhan memampukan kami untuk dapat mengenal dan bisa berkata tidak untuk setiap ajakan-ajakan yang ujungnya menuju pada kebinasaan. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami dan menjaga kami dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.